Eh, halo ya Rabun, gimana? Hahaha. Hmm, kabar kalian? Hmm, wow, lihat rambut saya. Saya baru kesalon kemarin. Apa terlihat keren? Saya memang keren sih. Kita belajar apa hari ini? Ya, kita mulai pelajarannya. Administrasi pajak. Eh, tentang eh, subjek pajak itu dengan baik ya. Apa itu subjek pajak? Yes. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perpajakan untuk perorangan, hmm, bisa juga suatu organisasi. Namun saya takut ini mengganggu kalian. Kita lanjutkan. Sebenarnya seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti seseorang itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Jadi yang membayar pajak itu bukan sembarang orang, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seperti itu. Apa kalian mengingatnya? Hmm, hmm. Yang menjadi subjek pajak adalah satu orang pribadi, dua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, tiga badan, empat bentuk usaha tetap. Penjelasannya, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia, eh, hmm, bisa juga di luar negeri. Maksudnya di luar Indonesia. Hmm, Wah, selanjutnya, warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Yang ketiga badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Tunggu. Contohnya saya lupa lagi. Ntar saya ingat-ingat. Oh ya, eh, apa meliputi meliputi perseroan terbatas, pers- perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan lain-lain. Yang terakhir, bentuk badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183. Aduh, aku lupa lagi. Saya takut salah. Tapi ya, hari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Subjek pajak juga, hmm, te-
terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kalian terlihat sangat semangat mendengar cerita saya. Oke, di sini saya akan memberikan perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dengarkan ya. Nah, sebenarnya eh, sama-sama orang pribadi. Hanya saja yang satu mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, yang satunya lagi tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang hanya menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, seperti itulah. Oke. Bedaan yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia itu merupakan salah satu subjek pajak dalam negeri, sementara subjek pajak luar negeri ialah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, namun menerima atau mm, memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha eh, tetap di Indonesia. Hmm, terima kasih. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika belum paham, ulangi lagi dari awal. Bercanda. Sudah, sampai jumpa.